udah kasih keterangan, baru send. Nih. Enter deh. Gampang kan? Udah bisa? Udah, Mas. Ya udah. Kenapa ya? Setiap kali berdekatan sama Aisyah, jantung gue berdebar. Seperti nggak bisa dikendaliin. Aduh, enggak. Gue nggak boleh bersikap seperti ini. Nanti yang ada Aisyah malah canggung. Gimana? Ada yang susah? Enggak, bisa, Mas. Kalau misal ada yang bingung, tanyain aja. Lo kenapa ngeliatin gue kayak gitu sih? Tadi nemuin Mas Dimas ya? Ngomongin apa? Ya, gue tegur aja dia. But at the end gue nyesel. Ya karena nggak ada gunanya. Orangnya bebel. Yang ada dia balik marah, terus gue diusir. Iya sih. Mas Dimas sekarang udah berubah. Semakin aku coba ngertiin jalan pikirannya dia, semakin aku nggak ngerti. Aisyah, kalau masalah kekeh, itu kayaknya bawaan dari orok sih Dimas. Jadi dia itu tipikal manusia yang ketika dia pengen dapat sesuatu, maka dia harus dapetin. Jadi bukannya gue tuh mau nakutin lo atau gimana, tapi gue rasa Dimas itu nggak akan berhenti sampai di sini. Tapi lo nggak usah khawatir, lo itu nggak sendirian karena lo punya gue. Lo juga punya Bu Yanti, Pak Juki, sama Mas Akbar. Jadi lo tuh nggak sendirian, Aisyah. Mana nih, Mah? Tahu nih. Mana ya? Kok nggak kelihatan orangnya ya? Jangan-jangan dia bohongin kita lagi. Pasti orang nelfon nih. Ya, halo. Halo? Kalian sudah bawa uangnya kan? Udah, terus ini mau gimana ya? Letakkan di tong sampah berwarna kuning. Lalu cepat segera pergi dari sana. Terus untuk jaminan kami apa? Kalau kamu tidak akan memeras kami selanjutnya setelah kami memberikan uang ke kamu? Kamu tenang aja. Saya tidak akan melakukan itu. Percaya sama saya. Gak ada pilihan, Mah. Udah, ikutin aja. Separuh aja kali ya kasih uang. Ih, jangan. Nanti kalau dia sewa preman atau apa gitu buat ngeliatin kita, terus kita nggak ngikutin sesuai perintah, kita bisa
Gawat dong, Ma. Oke. Oke, saya akan lakukan perintah Anda. Cepat, laksanakan. Sayang, Bi, buat belanja, Bi. Skincare Mama kan habis. Ntar cari lagi deh, Mama kan Lumayan, pintar. Bi. Ayo, Ma. Setengah aja udah lah. Jangan, Ma. Ayo. Nggak mau. Ayo, Ma. Ayo. Udah, yuk. Oke, dia udah pergi. Bau banget. Nyesel juga naruh di sini. Lumayan, 200 juta. Yes. Sekarang berarti aku tinggal satu urusan lagi. Menemukan di mana disembunyikannya bayi Aisyah dan Dimas. Bodoh, gak usah ditutup. Alhamdulillah, Ibu bersyukur sekali, Pak. Karena setelah sekian lama kita bisa hidup bahagia. Anak-anak juga bisa tidur dengan perut kenyang. Semua berkat bayi ini. Bayi ini benar-benar membawa keberuntungan buat kita ya, Pak. Alhamdulillah ya, Bu. Anak-anak, ayo makan sini. Kakak duduk situ. Sini. Aduh, lahap banget minumnya sayang. Laper dia kayaknya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah gak apa-apa, aku aja buka ya. Ya, makasih Mas. Pak, ini ada surat untuk Bu Aisyah dari pengadilan. Oh, kasih ya. Ya, kalau begitu saya permisi, Pak. Ya. Aisyah. Siapa Mas? Ada surat dan ini lihat dari pengadilan. Astagfirullahaladzim. Gila, Dimas menuntut kamu. Dan hak asuh anak juga. Ya Allah, Dimas. Keterlaluan dia. Mas Dimas bener-bener gila. Enggak. Aku nggak akan biarin Mas Dimas ngelakuin ini semua. Astagfirullahaladzim. Iya, Bu. Pisahnya nggak ketinggalan kok. Iya, nanti Bapak kasihkan ke Pak Dimas sebagai rasa terima kasih kita. Bapak kerja dulu ya, Bu. Maaf, Bu. Apa maaf? Ngapain kamu masuk ke dalam rumah? Kerjaan kamu kan di luar ngurusin taman. Gak usah masuk ke dalam ya. Keluar sana, bikin kotor lantai saya aja. Maaf, Bu. Saya cuma mau ngantar pisang ini. Hasil panen dari kebun buat Pak Dimas dan keluarga. Sebagai rasa terima kasih saya. Karena Pak Dimas sudah sangat baik dengan keluarga saya, Bu. Ya udah nanti, biar sama Titin aja. Titin! Titin, sini cepetan. Nih
Nih dia katanya mau ngasih pisang. Hasil dari kebunnya. Kamu bawa ambil, terus bawa ke dalam dapur. Wah, Nyonya, ini teh pasti pisangnya enak banget ya. Soalnya matangnya teh dari pohon langsung. Atur nuhun ya Pak, sini Titin bawa. Iya Mbak. Terus ngapain masih berdiri di sini? Iya Bu, permisi. Kerjaannya di luar ngurusin taman malah masuk-masuk lagi. Titin, dengerin omongan saya. Kamu lihat kan barusan? Hah? Lihat kan? Belum apa-apa dia udah berani masuk-masuk ke dalam rumah ini. Jadi lain kali kalau sampai dia berani masuk lagi, kamu tegur dia. Nanti ada kebablasan lagi. Paham? Iya Nyonya, tapi Nya, Apa? Bapak itu teh bukan orang jahat atunya. Dia teh justru baiknya, baik banget. Dia teh punya istri sama 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Tapi dia teh masih maunya merawat bayi yang ditelantarkan. Kata bapak itu juga, dia teh ketemu sama Pak Dimas gara-garanya teh Pak Dimas ngasih uang buat beli susu bayi yang ditelantarkan itunya. Gitu atuh ceritanya Nya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ceritanya kurang panjang. Jelas. Tadi saya suruh kamu apa? Jangan ramah-ramah sama laki-laki itu ya. Dia tuh orang baru kerja di sini, ngerti? Yang ada nanti dia ngelunjak kebablasan, dikasih hati kena jantung. Malah cerita panjang lebar tentang dia yang nggak penting itu. Awas kamu ya, kalau ramah-ramah lagi sama dia. Ya Allah, kenapa atuh Nyonya Lydia teh dikit-dikit marah? Dikit-dikit marah. Padahal nggak ada yang salah. Atuh saya cerita. Aisyah, Akbar bilang ada surat panggilan dari pengadilan soal perebutan hak asuh anak. Iya Mas, ini surat panggilannya. Mas Dimas nuntut hak asuhnya Fadil. Keterlaluan Dimas. Bisa-bisanya dia melakukan hal ini. Takut banget Mas. Aku takut kalau misalnya Mas Dimas berhasil ngerebut Fadil. Mas Dimas punya uang, Mas Dimas punya kekuasaan, dia bisa sewa pengacara yang bagus, sedangkan aku nggak punya apa-apa Mas. Aisyah tenang. Tadi waktu di jalan gue udah mikirin. Gue punya relasi, dia pengacara yang bagus. Ya lo tenang aja. Gue telepon dia sekarang untuk janjian, oke? Gimana? Iya, dia bisa kok. Dia pasti akan bantuin lo. Bismillah ya Allah. Yaudah, kita berangkat sekarang ya. Kalian jangan khawatir. Setelah mendengar cerita kalian, saya yakin Aisyah bisa memenangkan kasus ini. Karena anak kamu masih bayi, Aisyah. Jadi kemungkinan besar hak asuh anak jatuh ke tangan kamu. Karena dia masih butuh ASI ibunya. Bener. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Pak Setia, apa kita bisa bicara berdua setelah ini? Bu Aisyah, saya permisi ke toilet dulu ya. Lo gak usah khawatir ya. Gue ke toilet bentar ya.
Kenapa kita nggak bicara depan Aisyah? Karena dari cerita yang saya dengar, sepertinya Dimas, suaminya Aisyah, sudah benar-benar bertekad bulat ingin merebut anaknya dari Aisyah. Jadi menurut saya, besok Pak Setia tidak usah datang ke pengadilan. Pak, itu nggak mungkin. Aisyah akan stres melihat Dimas. Jadi saya harus mendampingi Aisyah. Karena kedekatan kamu dengan Aisyah bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk melancarkan serangan yang kurang benar tentang kalian. Apalagi tadi kalian cerita, Dimas sempat menuduh Aisyah selingkuh dengan kamu. Itu bisa melemahkan posisi Aisyah. Jadi Pak Setia, kalau memang besok mau datang, sebaiknya tidak usah masuk ke ruang pengadilan. Cukup tunggu di luar saja ya Pak. Mama akan usahain kamu, sayang. Mama akan berjuang terus demi kamu. Pokoknya Mama janji sama kamu, kalau kita akan terus bersama-sama ya, kita nggak akan pisah. Aisyah, kamu yang sabar ya. Aisyah, aku yakin kamu bisa menang. Dan Fadil akan terus bersama kamu. Kami akan selalu terus menjaga kamu, Aisyah. Allah itu maha adil. Allah pasti mendengar doa dan perjuangan kamu, Nah. Iya benar. Lagi pula, tempat terbaik seorang bayi itu ada di samping ibunya. Ya, jadi kamu gak usah khawatir. Ibu dan Bapak akan selalu mendoakan kamu dari rumah. Aisyah, ingat, lo nggak boleh terlihat lemah depan Dimas, ya. Gue yakin kita menang kok. Iya. Bu. Iya. Titip Fadil. Jadi yuk. Hati-hati ya. Ya Bu. Ayo Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati. Aisyah, aku pastikan hari ini aku akan mendapatkan hak asuh anak aku. Jadi kamu percuma bawa dua laki-laki ini untuk dampingin kamu. Jangan emosi, ya. Percuma lo bicara sama dia di sini. Aisyah, lo sama Akbar masuk duluan. Akbar. Lu kenapa nggak ikutan masuk? Iya, gue nunggu instruksi dari lawyer. Aisyah, yuk. Kamu kenapa nggak ikut masuk?
Takut ya? Skandal kalian terbongkar. Kamu dengerin saya, Setia. Mau kamu ada di dalam atau di luar ruangan, saya pastikan hari ini kebusukan kalian terbongkar. Kesian gue sebenarnya. Pak Setia? Pak Nafi, saya titip Aisyah. Tolong Pak Nafi bantu dia semaksimal mungkin. Saya pasti akan lakukan yang terbaik, Pak. Harus, Pak. Ya. Saya mohon. Pasti, Pak. Permisi, Pak. Saudara Dimas, silakan ungkapkan kesaksian Anda. Bapak Dimas, silakan Anda ceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Aisyah, yang statusnya sampai hari ini masih menjadi istri Anda. Terima kasih Bapak pengacara. Bapak-bapak hakim yang saya hormati, benar adanya, sampai saat ini Aisyah masih berstatus istri saya. Dia berasal dari desa, sedangkan saya adalah seorang pengusaha yang telah beristri. Waktu itu saya menikahi Aisyah karena saya melihat dia adalah wanita yang lugu dan polos. Tapi ternyata dia memanipulasi saya, Bapak Hakim. Bohong, Pak Hakim. Saya nggak pernah sedikit pun memanipulasi Mas Dimas. Ibu Aisyah, tolong duduk. Nanti akan ada waktu Ibu untuk bicara. Silakan lanjutkan Pak Dimas. Terima kasih Bapak. Seiring dengan waktu, saya sangat mencintai Aisyah dengan sepenuh hati saya, Bapak Hakim. Karena dari awal saya melihat dia adalah wanita yang baik. Sampai pada akhirnya, dia mengandung anak saya. Tapi, ternyata saya baru tahu kalau Aisyah tidak benar-benar mencintai saya dengan tulus, Bapak Hakim. Dia malah selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah saudara tiri saya sendiri, Bapak. Dan di saat ketahuan dengan saya, Aisyah malah pergi meninggalkan rumah, membawa anak saya, bahkan tinggal satu atap dengan selingkuhannya, Bapak Hakim. Nah, Pak Hakim, saya sama sekali tidak seperti itu. Tolong Anda duduk. Kenapa? Jahat kamu, Mas. Bisa-bisanya kamu fitnah aku di depan orang banyak. Bapak Hakim yang saya hormati, maka dari itu saya meminta kebijakannya agar hak asuh anak kami diserahkan kepada saya.
Karena saya yakin Aisyah bukan ibu yang baik buat anak saya. Dia sering meninggalkan anak saya di rumah. Bahkan anak saya pernah hilang. Karena apa, Bapak Hakim? Karena istri saya, Aisyah, terlalu sibuk dengan selingkuhannya. Kurang ajar si Dimas. Bisa-bisanya dia fitnah Aisyah seperti itu. Gua harus kasih tahu Setia sekarang. Setia. Akbar, lo kenapa keluar? Lu ngapain di sini, ha? Lu tahu nggak Aisyah itu di dalam dibully? Dimas benar-benar keterlaluan. Dia fitnah Aisyah. Dia bilang ke orang-orang, Aisyah itu godain dia sebelum nikah. Dan setelah nikah, dia godain lu. Gua nggak terima. Kurang ajar toh. Gua minta lu sekarang masuk ke dalam. Lu temenin Aisyah. Akbar benar. Gue nggak bisa membiarkan Aisyah sendirian. Oke. Wajah wanita ini memang lugu, Bapak Hakim. Tapi dia telah menipu saya. Dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Jadi sekali lagi saya minta tolong Bapak Hakim. Saya minta tolong hak asuh anak kami diserahkan kepada saya. Dimas. Berhenti ya lu fitnah Aisyah terus-terusan. Anda jangan ganggu persidangan. Silakan duduk. Iya, maaf Pak Hakim. Kebetulan yang saya bicarakan tadi sudah hadir, Bapak Hakim. Ini dia. Selingkuhan istri saya, Aisyah. Sekarang dia sudah berada di sini. Ini bukti bahwa perselingkuhan mereka tidak bisa disangkakan. Dan ini juga sebagai bukti, Bapak Hakim, bahwa Aisyah, istri saya, adalah ibu yang tidak bermoral. Maaf. Jadi tidak pantas untuk merawat anak saya, Bapak Hakim. Maaf Pak Hakim, maaf.
Apa saya mempunyai hak untuk bicara? Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Hal pertama yang ingin saya luruskan, memang saya tidak tahu pasti mengapa Aisyah bisa menikah dengan Dimas yang jelas-jelas sudah mempunyai istri, Pak Hakim. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar, pernikahan itu terjadi karena adanya balas budi. Itu benar Pak Hakim. Maaf, keberatan Yang Mulia. Keberatan Anda ditolak. Ibu Aisyah, silakan lanjutkan. Silakan maju ke depan. Awal pertemuan saya sama Mas Dimas, waktu Mas Dimas kecelakaan mobil di kampung saya. Dan saya yang menolongnya. Ada apa dengan saya, Bu? Waktu itu kamu kecelakaan, Nak. Mobil kamu masuk jurang dan meledak. Astagfirullahaladzim. Ibu! Bu, tolongin. Alhamdulillah kamu selamat. Anak saya yang nolong kamu. Tapi warga setempat salah paham. Akhirnya kita berdua dipaksa untuk harus menikah. Kamu Aisyah kan? Anak Ibu Dina? Nggak sangka saya. Muka baik, tapi kelakuan seperti ini. Bikin malu. Tolong, dengarkan penjelasan saya dulu. Dia bukan perempuan yang Bapak Ibu tuduhkan. Karena dia tunangan saya. Dan saya akan menikahi tunangan saya. Saya sengaja kesini untuk menjemput calon istri saya. Saat itu, saya sama sekali nggak tahu kalau ternyata Mas Dimas sudah memiliki istri. Pak Hakim, maaf. Apa yang dibilang sama Aisyah itu benar. Jadi Aisyah tidak pernah memanipulasi Dimas sama sekali. Malah setelah menikah dengan Dimas, Aisyah mengalami penderitaan waktu di rumah Dimas. Baik itu bulian, hinaan, makian. Itu tidak terjadi berkali-kali, Pak Hakim. Tapi hampir setiap saat Aisyah mengalami penderitaan. Bahkan saat Aisyah mengandung, Dimas sama sekali tidak percaya bahwa itu adalah anaknya.
Yang terjadi Dimas cemburu buta sama saya. Marah, emosi sampai mengusir Aisyah dari rumah. Aisyah mengalami banyak penderitaan, Pak Hakim, sejak diusir sama Dimas. Tapi alhamdulillah, saat Aisyah mengalami penderitaan, tanpa Dimas tahu bagaimana perjuangan Aisyah melahirkannya. Bayi yang tidak diakui sama Dimas dan dibuang oleh Dimas, Pak Hakim, itu adalah bayi yang dikandung Aisyah selama 9 bulan. Dengan semua penderitaannya. Dan setelah mengetahui fakta bahwa itu adalah anaknya, sekarang Dimas berusaha untuk merebut bayinya. Apakah menurut Yang Mulia itu adil? Apakah menurut Pak Hakim itu adil? Gak cuma itu, Pak Hakim. Dalam usaha merebut bayinya Aisyah, Dimas melakukan banyak hal yang melanggar hukum. Mengancam, melakukan perbuatan anarkis, merusak, sampai semua karyawan saya terluka. Dan bahkan Dimas menyakiti orang-orang yang ada sekelilingnya Aisyah. Pak Juki, Bu Yanti, Akbar. Maaf Pak Hakim, saya bicara bukan omong kosong. Tapi saya mempunyai bukti yang banyak. Yang mana saya bisa serahkan terhadap pengacara saya. Termasuk tuduhan Dimas yang menyebutkan bahwa saya selingkuh sama Aisyah. Saya bisa buktikan kalau itu semua salah. Karena yang ingin saya lakukan terhadap Aisyah itu hanyalah menolong. Tidak lebih dari itu. Terima kasih, Pak Hakim. Apa semua itu benar, Pak Dimas? Anda sempat melakukan kekerasan, bahkan bikin orang-orang jadi terluka. Hadirin sekalian, kami dari Majelis Hakim akan mengumumkan keputusannya besok. Aisyah, yakin pasti kita menang. Aisyah. Mesti jemput Karissa, tapi sebelum jemput, rebahan dulu ah. Kayaknya enak. OMG. Iya, baru ingat kemarin kan aku dapat uang 200 juta. Sampai kelupaan. Mendingan aku pakai buat apa ya? Buat belanja, shopping setelah jemput Karissa. Enggak ya? What? Ah! Ih!
Ya ampun, aduh gimana ini? Ya. Jari aku kok jadi pada hijau? Aduh. Gimana sih ini? Kurang ajar. Jadi hijau begini. Ih, apaan? Jadi mereka ngerjain aku. Aduh, bisa hilang gak ini ya? Bener-bener ya, cari perkara terus mereka itu ya. Udi, kamu kenapa sih Bianca? Kita tuh habis kehilangan uang 200 juta loh. Kok kamu malah seneng, happy, senyum-senyum gitu? Kenapa sih? Ma, kita tuh cuma kehilangan 200 juta. Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Gak apa-apa. Tapi yang penting si pemeras itu, dia tetap aja gak bisa pakai uangnya. Maksudnya? Mama tahu gak sih? Di uang itu udah aku lumurin sama tinta hijau. Jadi begitu si pemeras itu ngambil uangnya, tangannya kena tinta hijau. Dan Mama tahu nggak, tinta hijau itu nggak akan pernah bisa dicuci selama berhari-hari walaupun gimana caranya. Jadinya kita bisa tahu siapa pemeras itu sebenarnya. Oh. Gak hilang lagi. Banget. Aduh, gimana cara ngilanginnya? Udah kayak orang apaan? Tangannya hijau-hijau begini. Kasih berapa kali lagi nih? Kasih sabunnya. Astaga. Bener-bener. Kali dong, hilang dong. Gak demen, tangan kayak begini, kayak apaan? OMG, hilangnya cuma sedikit doang. Hebat juga kamu, keren kamu idenya Bianca. Gak sangka Mama, siapa yang ngajarin kamu? Hans. Hans? Udah mah, mau pergi dulu. Mau kemana kamu? Aku mau ke sekolahnya Karissa. Tadi Karissa SMS, dia bilang dia kangen banget sama aku. Jadi aku pikir sebelum Mama Lydia datang, aku mau temuin dia dulu. Aku juga kangen sama Karissa. Mama ikut ya. Ya, Mama ambil tas dulu bentar. Sebentar. Mas Dimas, tunggu! Puas kamu, ha? Puas bikin aku malu di depan semua orang? Semakin hari aku semakin hilang respect ya sama kamu, Mas. Dan aku semakin yakin untuk mempertahankan Fadil. Karena aku gak rela anak aku dibesarkan dan diasuh sama ayah yang jahat kayak kamu. Aisyah, percuma jangan bicara sama dia. Dia udah semakin gila. Udah lo aja yang ngalah. Yuk. Aduh, kita keduluan Mama Lydia lagi. Berkonde itu. Belum keluar juga Karissa. Ya ampun, Mama lihat gak tangannya Mama Lydia? Lihat deh, itu lihat. Iya, warnanya hijau tangannya. Berarti yang nelpon Mama itu bukan ibu kandung dari bayi yang Mama ambil dong. Berarti perempuan berkonde itu dong yang nelfon Mama. Pastinya gitu. Berarti Mama Lydia juga tahu dong kalau bayi itu bukan bayinya Dimas sama Aisyah. Ya dong?
Mama tunggu sini dulu ya. Oke. Halo Mama Lydia. OMG. Ngapain kamu pakai datang ke sini segala? Hah? Mau ngapain? Tangan Mama kenapa nih jauh-jauh kayak gini? Jangan kurang ajar kamu ya, tarik-tarik tangan saya. Tangan Mama hijau kayak gini karena abis ngajarin Karissa ngelukis pepohonan. Paham? Melukis pepohonan? Abis ngajarin Karissa melukis atau Mama abis belajar mencuri lagi? Jaga mulut kamu ya, jangan kurang ajar ya. Kesian ya Mama udah capek-capek mencuri, tapi uangnya nggak bisa dipakai. Iya kan, Ma? Kamu tuh ngomong apa sih? Seperti dugaanku, memang si Bianca ini sengaja menjebak aku. Mama boleh rasa Mama pinter, tapi Mama akan selalu kalah sama Bianca. Terima aja itu. Gak jelas kamu tuh ngomong apa sih dari tadi. Karissa mana lagi nih Karissa? Mama, Oma. Sayang, Karissa. Sayang, Karissa. Mama kangen sama Karissa. Mama, Karissa juga kangen sama Mama. Karissa, udah siang loh. Yuk, kita pulang sekarang yuk. Yuk, ayo kita pulang ya. Karissa, kangen banget sama Karissa. Ayo, kita pulang. Ayo pulang. Dadah, Mama. Bye sayang. Karissa, Ma. Kita pulang ya. Masuk ke dalam mobil. Iya, pinter. Oke, pakai safety belt-nya ya Karissa ya. Iya, Ma. Bianca, ngapain sih dia kirim pesan segala? Asal Mama tahu ya, ini semua belum selesai. Tunggu aja pembalasan aku. Saat itu, saya sama sekali nggak tahu kalau ternyata Mas Dimas sudah memiliki istri. Waktu itu saya menikahi Aisyah karena saya melihat dia adalah wanita yang lugu dan polos. Tapi ternyata dia memanipulasi saya, Bapak Hakim. Gak cuma itu, Pak Hakim. Dalam usaha merebut bayinya Aisyah, Dimas melakukan banyak hal yang melanggar hukum. Mengancam, melakukan perbuatan anarkis, merusak. Sampai semua karyawan saya terluka. Dan bahkan Dimas menyakiti orang-orang yang ada sekeliling Aisyah. Pak Juki, Bu Yanti, Akbar.
Gimana Mas hasil persidangannya? Hasilnya diumumkan besok, Dok. Apapun hasil dari persidangannya nanti, Mas Dimas harus tetap tenang ya. Mas Dimas harus bisa terima apapun itu. Mas Dimas kenapa? Mas Dimas baik-baik aja kan? Saya nggak baik-baik aja, Dok. Apa yang lagi Mas Dimas pikirin sekarang? Saya teringat kejadian tadi di pengadilan. Saya benar-benar merasa bersalah. Bisa-bisanya saya fitnah Aisyah. Bahkan sebut dia memanipulasi saya hingga sudi menikahi dia. Padahal enggak, Dok. Dulu kalau bukan karena Aisyah yang menyelamatkan saya, pasti sekarang saya sudah mati. Itulah alasan saya yang sebenarnya untuk menikahi dia. Saya sudah berbohong kepada hakim di pengadilan. Bahkan saya permalukan dia, Dok. Saya permalukan dia habis-habisan. Lalu Setia datang untuk bela Aisyah. Dia membuat semua orang di sana untuk simpati lagi sama Aisyah. Dok, apa memang Setia lebih pantas untuk mendampingi Aisyah daripada saya? Karena Setia selalu memperlakukan Aisyah dengan rasa hormat, seperti laki-laki sejati. Mas Dimas, saya coba periksa tensi Mas Dimas dulu ya. Ya. Tensi Mas Dimas tinggi sekali, Mas. Ini saya bawa obat. Saya rasa obat ini bisa bantu Mas Dimas untuk jadi lebih tenang sekarang. Mas Dimas habis ini minum ya. Lalu langsung istirahat. Terima kasih, Dok. Kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Kita ke kamar ya. Dokter Natasha, Karissa, Oma mau ngobrol dulu sama Dokter Natasha. Karissa ke kamar duluan ya. Iya, Oma. Sayang. Dokter Natasha, bagaimana keadaan Dimas? Dimas sudah lebih baik kan? Hari ini persidangan Pak Dimas dengan Aisyah. Tapi hasilnya belum keluar, Bu. Katanya hasilnya akan keluar besok. Dan saya rasa itu yang membuat Pak Dimas jadi tegang. Akhirnya tadi saya sudah berikan Pak Dimas obat penenang. Tapi jujur saya tetap masih khawatir, Bu. Saya takut kalau misalkan hal ini terjadi terus akan memperburuk kesehatannya. Jadi saya rasa saya akan bertemu dan jelaskan semuanya ke Aisyah. What? Dokter akan menjelaskan kepada Aisyah? Sebentar. Tapi untuk apa, dokter?
Saya harus kasih tahu kepada Aisyah, Bu, kalau Pak Dimas itu sedang sakit. Aisyah nggak tahu kan kondisi Pak Dimas saat ini. Saya tahu hubungan Aisyah dan Pak Dimas saat ini kurang baik. Tapi dari semua cerita yang saya dengar, saya yakin, Bu, sebenarnya mereka berdua itu masih saling peduli satu sama lain. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Ya, terima kasih ya dokter. Oke, jadi dokter Natasha akan bikin Dimas sama Aisyah baikan. Kalau Bianca dengar ini, bisa mati berdiri dia. Mama Lydia nih, Mah. Ngapain lagi nelfon? Halo? Kenapa, Mama? Mama belum puas berantemnya sama aku. Masih mau dilanjutin lagi? Hei, gak usah ngotot kamu ya kalau ngomong sama mama ya. Nih dengar baik-baik nih. Sebentar lagi kesempatan kamu bakalan habis. Karena kenapa? Karena Dimas akan segera balik lagi tuh sama Aisyah. Nggak mungkin. Aisyah itu benci banget sama Mas Dimas. Dan Mas Dimas juga benci banget sama Aisyah. Jadi mereka nggak mungkin bersama. Oh gitu. Tapi kamu dengar juga nih, kebenciannya Aisyah sama Dimas sebentar lagi bakal meleleh tuh. Kayak es batu kena api. Karena kenapa? Karena dokter Natasha akan kasih tahu ke Aisyah bahwa Dimas sakit. Begitu Aisyah dengar, pasti dia akan luluh hatinya. Terus balik lagi deh ke rumah ini dan kembali bersatu, saling mencintai seperti dulu. Dan kamu apa kabarnya ya? Ini kabar kamu ya. Sebentar lagi kamu bakal ditendang selama-lamanya ya. Karena kenapa? Karena dokter Natasha sekarang lagi pergi ke rumah Aisyah. Oke? Rasa kamu. Bagus deh. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Halo, saya butuh bantuan kamu sekarang. Saya akan transfer biayanya. Setelah ini saya akan kasih kamu foto satu wanita. Dan tugas kamu adalah, kamu harus menghentikan dia bagaimanapun caranya. Supaya dia nggak sampai ke rumah Aisyah. Ngerti? Aisyah, gue minta maaf ya. Kalau tadi ada kata-kata gue yang mungkin lancang atau nggak pantas saat gue ngasih keterangan di pengadilan. Setia, justru aku mau bilang makasih sama Mas. Kata-kata Mas sama sekali nggak ada yang salah kok. Kata-kata Mas justru bikin aku merasa nama baik aku diangkat lagi. Aku nggak kehilangan kehormatan aku karena sebelumnya aku udah difitnah sama Mas Dimas. Makasih ya. Ya, sama-sama. Aku juga berharap semoga dengan kata-kata Mas Setia, hakim, juri memutuskan kalau Fadil bisa dirawat sama aku, bukan Mas Dimas. Ya udah, karena hasilnya besok, gimana kalau sekarang aku beliin martabak kesukaan kamu? Ya. Kita makan makanan enak dulu sekarang. Tapi aku nggak lapar, Mas. Tapi lo harus makan, Aisyah. Ya udah, aku beliin dulu ya.
Iya, Bos. Mobil dokter itu sudah melewati perempatan. Sekarang menuju arah lo. Lo siap-siap sekarang. Siap. Astaga. Mas gak apa-apa. Gak apa-apa, Mas. Mbak yang nabrak saya, hah? Kalau nyetir hati-hati, Mbak. Jangan mentang-mentang Mbak orang kaya, bisa seenaknya. Nggak peduli sama sekitarnya. Mas, mungkin beberapa orang kaya memang seperti itu, tapi bukan itu, Mas, tujuan saya nabrak, Mas. Saya betul-betul nggak sengaja. Tadi itu saya terpaksa harus menghindar truk yang sepertinya mau nabrak saya, Mas. Kalau saya nggak menghindar, nanti saya juga ketabrak. Kebetulan saya dokter. Sini saya periksa luka-lukanya ya, Mas. Saya nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa. Mas, ini lukanya parah, Mas. Harus dibawa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit ya supaya saya bisa obati dengan benar. Enggak, Mbak. Saya harus pulang sekarang. Saya harus bawa motor saya pulang. Mas, itu motor Mas juga udah ringsek seperti itu, Mas. Mas, ayolah ikut saya ke rumah sakit ya. Saya akan tanggung jawab. Mas, gak usah khawatir. Saya biar obatin ya. Astagfirullahaladzim, Akbar. Aduh. Bar, lo gak apa-apa, Bar? Lo kenapa, Bar? Mas temannya Mas ini? Iya, Mbak. Mas, tolong saya ya, Mas. Saya mau bawa dia ke rumah sakit. Enggak. Saya bisa urus sendiri. Mas, tolong, Mas. Udahlah, Bar. Kita berobat dulu. Kalau soal motor, biar gue urusin. Tuh, Mas denger sendiri ya. Iya, Makasih, Mas. Ayo. Ayo, Mas. Apa? Perempuan itu selamat? Kalian tuh gimana sih? Percuma dong saya bayar mahal-mahal kalau kayak gitu aja kalian nggak becus kerjanya. Ih. Kenapa, Bianca? Aduh, gawat. Mama tau gak sih dokternya Mas Dimas yang ngerawat Mas Dimas di Amerika itu? Dia mau ngasih tahu Aisyah kalau Mas Dimas itu sakit kanker. Gawat kan? Kalau Aisyah tahu bisa-bisa mereka baikan lagi, bersatu lagi dan aku mau yang akan didepak. Makasih ya. Nak Setia, tadi gimana hasil sidang di pengadilan? Hah? Putusannya besok, Bu. Doain ya. Oh, pasti. Kami selalu mendoakan kamu yang terbaik, Aisyah. Memangnya Akbar nggak ikut pulang ya? Kemana dia? Oh, tadi Akbar lagi beli martabak, Pak. Assalamualaikum, Pak, Bu. Itu dia. Biar Bapak yang buka pintunya ya. Ya. Waalaikumsalam. Jono, ada apa? Pak, itu si Akbar. Dia kecelakaan. Ini saya suruh antar motornya ke sini, Pak. Astagfirullahaladzim. Akbar kecelakaan? Iya, Pak. Ya ampun, motornya sampai ringsek gini. Terus gimana keadaan Akbar? Tadi sih luka-luka, Bu, Pak. Tapi udah dibawa ke rumah sakit, saya mau nabraknya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Akbar. Pak, coba telepon Akbar. Iya, Bu.
Halo, iya Pak. Halo, Akbar. Akbar, kamu nggak apa-apa, nak? Katanya kamu kecelakaan. Kondisi kamu gimana, nak? Iya Pak, aku nggak apa-apa kok. Ini cuman luka ringan aja. Dan sekarang aku juga udah di rumah sakit. Ini sebentar lagi juga udah mau masuk ke ruang periksa. Nanti aku juga langsung pulang, Pak. Ya Allah, Akbar, kamu hati-hati, nak. Kabarin Bapak terus ya, nak. Iya Pak, Bapak nggak usah khawatir ya. Bapak jemput kamu ya, nak? Nggak usah Pak, aku bisa pulang sendiri kok. Ya udah Pak, aku mesti masuk ke ruang periksa dulu ya. Ya udah, kita tunggu kamu di rumah ya. Pak, gimana kondisinya Mas Akbar? Katanya sih cuma luka luar. Nggak apa-apa kok. Tapi Bapak khawatir, Aisyah. Ya Allah. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak, Bu. Iya. Makasih ya, Mas. Ayo, Bu. Terima kasih. Ayo Mas, kita periksa. Masuk ke ruangan saya ya. Sekali lagi, saya minta maaf ya Mas. Saya janji, saya pasti akan bertanggung jawab. Soal urusan motor Mas juga, nanti Mas bisa kasih tahu saya. Saya akan ganti ke semua kerusakannya. Nggak usah Mbak, nggak apa-apa. Dengan Mbak anterin saya ke rumah sakit aja, saya udah makasih banget kok. Ya pastinya saya harus bertanggung jawab Mas, karena saya udah bikin Mas jadi seperti ini. Setidaknya sekarang, izinkan saya sekaligus anterin Mas pulang ya. Alamat rumah Mas di mana? Mas, ya, biar saya antar pulang ya. Biar saya juga lebih tenang. Mas kan keadaannya sekarang lagi seperti ini. Jadi lebih baik saya yang antar pulang, ya. Pak, beneran tadi Akbar bilang mau pulang. Tapi kok belum sampai-sampai juga sih, Pak? Iya, Bu. Tunggu aja, sebentar lagi juga datang kok. Iya, mungkin dalam perjalanan. Loh, mobil siapa itu, Pak? Nggak tahu. Nih Bang. Gak usah Mas, tadi udah dibayar sama mbaknya yang mesen. Hah? Iya. Kasih ya. Iya, sama-sama. Akbar. Wah. Akbar. Akbar. Aduh, hati-hati, nak. Awas. Awas. Awas, nak. Pak, pelan-pelan, Pak. Ya Allah, Mas kok sampai cepet banget kayak gini, Mas? Aku nggak apa-apa kok, ini cuman luka ringan aja. Tapi Akbar, Ibu ya tetap mikirin kamu lah. Bu, aku nggak apa-apa, ini kan udah diobatin, Bu. Lagi pula orang yang nabrak aku tadi juga udah tanggung jawab kok. Dia bawa aku ke rumah sakit. Bagus lah. Ya udah, bawa masuk, Pak. Iya, Bu. Ayo, nak. Pak. Awas. Awas. Oh, Akbar, hati-hati kamu, nak. Aisyah, aku pastikan hari ini aku akan mendapatkan anak aku. Semua harap tenang. Sidang memutuskan jika hak asuh atas anak bernama Fadil jatuh ke tangan
ibu kandungnya, Ibu Aisyah. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih. Dan karena semua bukti yang diberikan Pak Setia kemarin valid dan Pak Dimas terbukti telah melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap Aisyah dan keluarga tempat tinggal dia sekarang, maka Pak Dimas tidak diperkenankan untuk menemui bayi tersebut lagi. Saya keberatan Bapak Hakim. Silakan duduk, Pak. Jika Bapak mau, silakan ceraikan istri Bapak, Aisyah. Tapi hak asuh tetap berada di tangan Aisyah. Pengadilan memutuskan. Pak Dimas, Pak. Ternyata saya salah besar bayar kamu mahal-mahal. Kamu bukan pengacara yang kompeten. Saya bisa kalah di persidangan ini. Karena kamu kerjanya nggak becus. Dan sekarang, saya malah nggak bisa ketemu sama anak saya. Maaf Pak Dimas, tapi nggak bisa yang banyak kita lakukan di sini, Pak. Apalagi berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Pak Setia di persidangan, itu membuat posisi Pak Dimas berada di posisi yang salah, Pak. Apa? Sekarang kamu jangan ikut-ikutan dukung Setia, gitu maksudnya? Bukan begitu maksudnya, Pak. Udah, sekarang kamu pergi. Saya nggak butuh penjelasan dari kamu lagi. Maaf, Pak. Saya akan balas kamu, Setia. Jangan kamu anggap kamu dan Aisyah menang. Kita lihat aja nanti. Aduh, aku senang banget, Mas. Mas Akbar. Selamat ya Aisyah. Aku bilang juga apa? Kamu pasti menang. Orang sombong itu nggak bakalan bisa ngambil hak kamu. Aku mau kabarin Bapak. Wadil. Ketawa, Pak. Bah. Ini. Kamu senyum-senyum mulu. Iya. Aisyah, Bu. Bapak loudspeaker ya, Bu ya? Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana Aisyah? Alhamdulillah. Hakim menyatakan kalau hak asuhnya Fadil itu di tangannya aku. Oh ya, tapi kok bisa Aisyah? Mas Dimas terbukti melakukan banyak kesalahan terhadap kita. Alhamdulillah. Allah itu memang maha baik, Aisyah. Allah itu nggak pernah tidur. Doa-doa kamu didengar sama Allah, Nak. Iya, ini semua berkat Ibu, Bapak, Mas Setia, Mas Akbar juga. Terima kasih ya. Tanpa kalian aku nggak mungkin melewati ini semua. Oh iya, tadi juga Hakim memutuskan kalau Mas Dimas itu nggak bisa lagi ngeliat Fadil. Alhamdulillah. Bapak sama Ibu makin lega ngedengarnya, Nak. Kami tunggu kamu ya, Aisyah. Iya. Alhamdulillah, Pak. Iya, Bu. Alhamdulillah. Hadir. Ya Allah. Ya Allah,
aku tuh masih berasa kayak mimpi deh. Ini nggak mimpi Aisyah, ini nyata. Oke, alhamdulillah persidangan sudah selesai dan hasilnya memuaskan. Jadi saya balik dulu ya. Pak Nafi, terima kasih banyak. Berkat Bapak, Aisyah bisa menang. Oh, ini bukan berkat saya, Pak. Ini berkat usaha Bapak. Kalau seandainya Bapak mengikuti nasihat saya untuk tidak datang ke persidangan, mungkin Aisyah nggak akan menang, Pak. Bapak sudah mengikuti insting dan bertindak dengan tepat, Pak. Oke? Jadi saya balik dulu, Pak, ya. Terima kasih. Saya permisi. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya. Sekali lagi terima kasih ya, Mas. Sama-sama Aisyah. Yang penting, nama baik lo kembali pulih. Dan Dimas nggak akan berani fitnah lo lagi. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Alhamdulillah. Selamat ya, Nak. Iya. Aduh. Bentar. Kangen ya? Udah kangen. Sayang, anak mama. Kita sama-sama terus ya sayang ya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa ngeliat kamu ketawa lagi. Dan sekarang aku udah bisa cari kerja. Karena Dimas nggak bakal ganggu aku lagi. Kalau gitu kita rayakan kemenangan ini ya. Kita bikin syukuran. Ibu akan masak banyak hari ini. Gimana? Ya udah, aku bantuin ya. Kesukaannya Setia, Bu. Makan banyak kan dia. Iya. Mas, ayo. Titip Fadil. Oh iya, iya. Fadil, Mama mau masak dulu ya. Hey, Susan, makanannya udah jadi. Ayo udah siap nih. Ya. Fadil di sini dulu ya. Sini, sampah Om. Aisyah, lu nggak salah masak seafood semuanya. Ini kesukaannya Mas Setia kan? Aku sama ibu sengaja masakin ini sebagai ucapan terima kasih untuk Mas Setia. Karena semuanya berkat Mas Setia, akhirnya Fadil sama aku nggak kepisah. Makasih ya Mas. Yaudah, ini kan momen bahagia. Gimana kalau kita foto dulu? Sebelum kita makan, kita foto dulu ya. Yoi. Fadilnya dibawa dong. Ayo kita foto dulu. Ayo Pak. Hati-hati. Saat ini Dimas memang sangat terpuruk sekali. Kasihan sekali Dimas. Mudah-mudahan dokter bisa bantu agar Aisyah mau mempertemukan Dimas dengan anaknya. Iya, Bu. Saya juga sangat prihatin sama Pak Dimas. Dia terlihat sangat menyayangi dan merindukan anaknya tersebut. Kayak pernah ngeliat, tapi di mana ya? Maaf Mbak, siapa ya? Saya Natasha, temannya Pak Dimas. Apa betul ini dengan Aisyah, istrinya Pak Dimas? Mungkin ini memang bukan masalah saya, Mbak. Tapi jujur saya melihat Pak Dimas sangat menyayangi bayi itu, Mbak. Jadi setidaknya saya mohon, tolong izinkan Pak Dimas untuk setidaknya sesekali saja
bertemu dan menjenguk anaknya. Mbak, udahlah Mbak. Keputusan saya udah bulat. Dan saya mohon tolong kasih tahu sama Mas Dimas. Jadi laki-laki lah. Tolong hargain keputusan pengadilan. Kalau Mbak sayang sama anak Mbak, saya mohon Mbak. Anak kecil itu masih butuh kedua orang tuanya untuk mendampinginya. Kasihan nanti kalau nggak ada kedua orang tua ini secara lengkap, pertumbuhan emosionalnya bisa. Udah cukup Mbak. Tolong keluar dari sini, saya mohon keluar. Ya sih, sekarang aku senang banget. Karena Mas Dimas dan Aisyah, mereka nggak akan mungkin lagi bisa bersatu. Apalagi sekarang mereka memperebutkan anak yang bukan anak mereka. Apa? Hei! Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Mas Adil! Hei! Nastya. Ya Allah. Nastya.